Salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang lagi suasana hujan. Kita bersyukur Allah kita yang baik tetap menyertai setiap kita, meskipun dalam memasuki tahun 2021 ini ya kita juga dilanda begitu banyak bencana, duka demi duka. Ya itulah saudaraku yang dikasih Tuhan, kondisi ketika kita hidup di bumi, kita memang harus siap dengan situasi itu. Untuk setiap keluarga yang terkena bencana, ya kita juga turut berduka bersama-sama, dan juga kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tetap kuat, karena kita juga tidak tahu ke depan ini akan terjadi apa. Dengan situasi kita lihat cuaca pun sekarang sudah tidak menentu. Ya, makanya saya juga ajak kita semuanya, ayo tetap berhati-hati, tetap waspada. Karena sekarang ini bukan hanya COVID yang harus kita waspadai, tetapi juga situasi suasana alam yang sama sekali tidak bisa lagi kita prediksi. Hari ini saya mau membagikan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semuanya, di mana saya mengambil satu tema, yakni pertolongan Tuhan. Di dalam hidup ini kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup. Kita membutuhkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Bukan kita butuh Tuhan karena situasi, bukan. Ya, kita membutuhkan Tuhan, dan hanya Dialah sebenarnya kebutuhan dalam hidup kita. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sebab banyak masalah demi masalah itu hanya bisa diselesaikan kalau ada Tuhan bersama dengan kita. Banyak tekanan demi tekanan, situasi demi situasi itu bisa kita lewati ketika kita bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Hari ini saya mengambil satu ayat yang terdapat di dalam Mazmur 115. Mazmur 115 ayat yang ke-11. Mazmur 115 ayat yang ke-11 saya bacakan buat kita semuanya. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu merupakan satu hal yang kita butuhkan dalam hidup kita. Sebab tanpa pertolongannya kita tidak mampu. Dia Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara kita yang terkena COVID-19, semua itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan mereka dapat sembuh. Walaupun mereka menggunakan obat, tim medis, tetapi semua itu juga adalah karena pertolongan Tuhan. Hari-hari ini kita mungkin berdoa untuk pertolongan Tuhan. Sebab apa? COVID yang sedang kita alami ini sedang mengguncang perekonomian kita. Sedangkan kebutuhan kita ada, mungkin ada di antara kita yang punya, ya setiap bulan itu harus bayar karena ada sesuatu yang dibeli. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh supaya Tuhan membukakan jalan di dalam setiap kehidupan kita. Sesuai dengan firman yang sudah saya bacakan tadi buat kita semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan di tengah situasi, di tengah keadaan yang tidak menentu sekarang ini, yang pertama di sini dengan jelas dicatat, hai kamu orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Karena apa? Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Mereka di situ adalah orang-orang yang takut akan Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan menjadi penolong, Tuhan akan menjadi perisai. Ketika kita itu menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Situasi seperti ini, jangan sampai kehidupan kita tidak takut akan Tuhan. Artinya kondisi terjepit ini Pak Pendeta. Ada tawaran yang menarik ini Pak Pendeta. Tawaran ini kalau saya ambil, ya memang tidak benar. Tetapi kalau saya ambil, ini menguntungkan Pak Pendeta. Ini situasinya saya terjepit. Misalkan, saya mau beritahu, jangan ambil kesempatan itu. Sebab Tuhan berkata begini melalui pemazmur, orang-orang yang takut akan Tuhan percaya kepada Dia. Karena Dialah sumber pertolongan dan juga perisai. Kalau saudara ditawarkan sesuatu yang tidak benar, karena situasi terjepit, jangan ambil itu. Sebab itu membuat Tuhan tidak jadi tempat perlindungan buat kita, buat saudara. Tidak, Tuhan tidak akan menjadi perisai bagi saudara. Tidak akan mungkin itu. Karena apa? Tuhan tidak pernah melindungi pribadi yang hidupnya di luar kebenaran. Ketika seorang wanita yang kedapatan berzina diperhadapkan kepada Yesus, Yesus bukan melindungi dia. Karena dengan jelas kalimat Yesus terakhir kepadanya, pergilah dan jangan engkau berbuat dosa lagi mulai saat ini. Yesus benci dosanya dia. Cuma pada saat itu Yesus memberikan dia kesempatan untuk dia berubah. Tuhan Yesus bukan melindungi dia. Tuhan Yesus hanya memberi dia kesempatan. Dan ada warning yang diberikan. Jangan buat dosa lagi mulai sekarang. Artinya kalau dia bikin dosa lagi, maka kesempatan bisa tidak ada lagi. Saat ini kamu aman, tetapi kalau kamu bikin lagi, jangan-jangan kamu sudah tidak aman lagi. Nah, seperti itu kira-kira bahasa sehari-hari yang bisa kita gunakan. Tuhan tidak pernah melindungi orang jahat. Tidak. Karena Alkitab dengan jelas, orang yang takut akan Tuhan percaya kepada Dia. Situasi terjepit sekarang seperti ini, ya pastinya ada tawaran-tawaran yang kelihatannya menarik, kelihatannya baik, tapi tidak benar. Menambah keuangan, tapi tidak benar jalannya. Jangan diambil, jangan diikutin. Karena itu membuat perisai Tuhan itu tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan melindungi kita kalau kita seperti itu. Ayo di dalam kondisi terjepit sekalipun, pegang firman, tetap berjalan dalam firman. Kalaupun sekarang keuangan kita berbeda dengan sebelum COVID, ya tidak apa-apa. Cukupkan kehidupan kita dengan apa yang ada dulu. Karena sebenarnya saya perhatikan sekarang, ketika COVID itu muncul, maka sebenarnya pengeluaran kita pun sebenarnya nggak besar dibandingkan saat tidak ada COVID. Jadi sebenarnya situasinya balance kalau saya perhatikan. Ya, gereja-gereja pun yang tadinya terlalu banyak kegiatan yang mengakibatkan ya uang keluar pun banyak. Sekarang kan gereja-gereja juga tidak banyak kegiatan jadi. Sehingga apa? Ya pengeluarannya pun tidak banyak sebenarnya. Ayo di dalam situasi seperti ini, di dalam kondisi yang sesak seperti ini, ayo kita senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Jangan gunakan segala macam cara. Sama seperti bagaimana iblis berkata kepada Yesus, waktu Yesus sudah kelaparan 40 hari tidak makan. Iblis berkata, ubahlah batu menjadi roti. Yesus berkata apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman Allah, artinya kebenaran, itulah kehidupan yang sebenarnya.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kita diperhadapkan dengan situasi sekarang ini, seperti ini, baik cuaca pun kita sudah tidak mengerti sekarang. Kondisi COVID yang begitu luar biasa. Kita bingung, perekonomian pun udah empot-empotan sekarang. Kita mungkin bingung, tapi saya mau beritahu, jangan lakukan segala macam cara yang tidak benar di hadapan Tuhan, hanya demi mencukupkan, hanya demi memenuhi hasrat pribadi kita. Jangan, lebih bagus apa yang ada dicukupkan. Tuhan berkata apa? Orang kalau takut akan Tuhan, percaya aja sama Dia, Dia akan jadi tempat perlindungan. Kita pasti dilindungi di masa sukar ini. Ya, pasti dilindungi. Hiduplah di dalam firman Allah senantiasa. Karena cara Tuhan melindungi kita ketika kita dilihatnya menjadi orang yang takut akan Dia. Artinya hidup senantiasa sesuai firman-Nya. Mau kondisi bagaimanapun, tidak keluar dari firman. Hidupnya, perkataannya, perbuatannya, pikirannya, hatinya nggak keluar dari situ, nggak keluar dari firman. Baru orang itu dilindungi. Baru Tuhan akan menjadi perisai dalam kehidupan dia. Kita tahu namanya perisai itu kan pelindung juga. Kalau orang berperang zaman dulu, dia pakai perisai untuk melindungi dirinya dari serangan. Ayo, saya ajak kita semuanya. Jangan beralasan. Buang segala alasan, apalagi kalau itu tidak benar. Apalagi kalau itu melanggar firman. Udah, tinggalkan. Pegang teguh firman Tuhan. Ingat selalu pernyataan Yesus itu, manusia bukan hidup dari roti saja. Jangan gara-gara kebutuhan kita jadikan apapun. Kalau batu diubah jadi roti, itu kan gambaran dari apapun yang nggak benar pun udah digarap aja. Yang penting ngalir duit. Oh, enggak seperti itu. Yang penting apa yang saya inginkan saya dapatkan. Jangan. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan baru ada perlindungan Tuhan. Saat kita tidak takut akan Tuhan, maka sebenarnya kita sedang membuka ya masalah baru di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan para koruptor. Saat dia hidup di dalam tidak takut akan Tuhan, dia membuka masalah baru dalam kehidupan. Tuhan tidak pernah membela orang tidak benar. Tuhan hanya membela orang yang benar. Ya. Tuhan hanya membela orang yang benar. Orang yang senantiasa takut akan Tuhan, orang yang senantiasa hidup di dalam integritas, di dalam kebenaran, di dalam karakter ilahi. Hanya orang-orang begitu yang dilindungi Tuhan. Lalu yang kedua, ya, untuk kita mendapatkan perlindungan Tuhan, maka kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu sudah harga mati, saudara. Nggak bisa ditawar itu. Lalu yang kedua, kita berdoa. Ya, mungkin yang sekarang berusaha, saya mendapatkan kabar-kabar bahwa orang yang berusaha pun, waduh, sedang berjuang dengan usahanya. Mungkin ada yang sudah tutup pun, mungkin ada karyawannya pun harus dikeluarkan oleh dia, terpaksa karena keuangan sudah berbeda. Kita berdoa mungkin buat kesehatan kita, untuk kita dilindungi khususnya dari COVID-19 ini. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita doakan, pertolongan yang kita minta dari Tuhan, itu bisa menjadi sebuah kesia-siaan. Artinya kita nggak terima, artinya kita nggak bisa ditolong. Kenapa? Karena kita tidak mengerjakan bagian kita. Ya, kita tidak mengerjakan bagian kita. Ingatlah bahwa dalam hidup ini, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada pelajaran tentang hubungan dalam keluarga, ya, hubungan antara suami dan istri, anak dan orang tua, hamba dan tuan. Kalau kita perhatikan di situ, itu hubungan di mana itu bukan hubungan sepihak,
artinya hanya menguntungkan satu pihak, tidak. Tetap orang tua itu punya tindakan yang benar kepada anaknya. Anak pun punya tindakan yang benar kepada orang tuanya. Suami punya tindakan, kewajiban kepada istrinya. Istri pun punya kewajiban kepada suaminya. Hamba punya kewajiban kepada tuannya. Tuhannya pun punya kewajiban kepada hambanya. Sama kalau kita hidup dengan Tuhan pun seperti itu. Artinya ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jangan apa-apa nuntut bagian Tuhan aja. Seakan-akan segala sesuatu itu bagian Tuhan saja. Nah, ini yang repot gitu. Ini yang sulit. Kita harus berubah dari pola pikir seperti itu. Kita meminta pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita tidak kerjakan bagian kita, artinya perintah Dia, maka kita kita tidak akan bisa ditolong, saudara. Saya pun kalau mau nolong saudara, ataupun saudara mau tolong saya, saudara kasih saran kepada saya misalkan, kasih petunjuk, lalu saya nggak mau ikutin, padahal petunjuk itu yang bisa menyelamatkan saya, ya maka saya nggak bisa ditolong. Nggak ada artinya saudara mau tolong saya. Kita harus mengerjakan bagian kita dulu, baru Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Karena sebenarnya ketika Tuhan kita mengerjakan bagian kita, disitulah Tuhan mengerjakan bagiannya. Untuk hal ini kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Daud. Ya, Daud itu adalah satu pribadi yang sangat dibenci oleh Saul tanpa alasan. Karena Saul itu hatinya begitu dengki kepada Daud. Padahal Daud tidak punya salah apa-apa. Tapi kita bisa melihat kehidupan Saul dan Daud. Saul itu begitu banyak memiliki rancangan demi rancangan yang jahat kepada Daud. Tidak berhasil yang ini, bikin lagi yang lain. Tidak berhasil, bikin lagi yang lain. Tapi tidak ada yang berhasil satupun. Kenapa? Karena Daud itu orangnya takut akan Tuhan. Tuhan senantiasa membela dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, suatu kali Saul itu memiliki rencana untuk membunuh Daud, karena Daud di situ situasinya dia sudah menantu daripada Saul. Jadi mana Daud itu menikah dengan salah seorang anak daripada Saul. Pada saat malam, kalau saya tidak salah, ya nanti saudara temukan aja itu di kitab Tawarikh ya kalau saya tidak salah. Samuel, 1 Samuel atau 2 Samuel dibaca semua. Jadi di situ Saul itu membuat rencana dengan bawahannya. Tetapi pada saat itu istri daripada Daud itu mendengar. Dia dengar rencana ini. Saya percaya ketika hal itu terjadi, ketika istri daripada Daud itu mendengar, itu bagian dari rencana Tuhan. Tuhan bekerja itu di dalam memakai istri daripada Daud. Sehingga pada malam itu istri Daud datangi Daud di kemahnya. Kemudian dia berkata, Daud, bapakku mau bunuh kamu. Sekarang melarikan dirilah Daud. Pergilah. Saya percaya itu pesan Tuhan kepada Daud melalui istrinya memang. Dan apa yang dilakukan Daud? Daud pergi melarikan diri. Sehingga apa? Esok hari ketika Saul datang ke kemah, dia tidak mendapati Daud, dan Daud itu aman, selamat. Itulah cara Tuhan menyelamatkan Daud pada saat itu. Coba kalau Daud bertahan, enggak lah, enggak mau laku, aku mau tinggal di sini aja lah, enggak apa-apa, Tuhan melindungi. Mati itu Daud. Dari sini kita bisa belajar cara Tuhan menyelamatkan kita, cara Tuhan menolong kita. Tidak selalu seperti bagaimana Tuhan berbicara kepada Ishak waktu terjadi kekeringan di negeri di mana dia berada. Tuhan tidak, waktu Ishak mau pergi ke Mesir atau kemana, ke daerah Filistin kalau saya tidak salah. Tuhan berkata begini, jangan kau tinggalkan negeri ini, di sini kau mau kuberkati. Tapi kan Tuhan tidak selalu berbicara begitu menyelamatkan. Dalam situasi Daud memang harus tinggalkan rumah tangganya. Dia harus lari.
tinggalkan Saul, tinggalkan istrinya. Memang harus begitu, supaya dia selamat. Itu cara Tuhan. Nah, kalau kita tidak peka, saudara, maka kita sendiri akan mencelakakan diri kita. Ada nasihat yang diberikan kepada kita, ada masukan. Ya, untuk sekarang konteksnya misalkan masalah COVID. Kita tahu COVID adalah musuh yang tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat. Meskipun dia tidak ada, tapi kan kita nggak bisa pastikan. Misalkan kita di satu daerah atau satu perkumpulan, ya, kita kan nggak bisa lihat dengan mata kita, mata telanjang kita kan nggak bisa. Artinya meskipun di situ tidak adanya COVID tadi, tapi kan kita nggak bisa pastikan. Ada dan tidak adanya dia, kita tidak bisa pastikan. Dan itu problemnya. Banyak saya lihat orang tidak melihat itu. Makanya sembarangan aja gitu. Dikasih masukan dari pemerintah, dilanggar aja. Apalagi kalau udah ketemu keluarga, udah rasa itu aman aja. Nah, ini yang bahaya. Ya. Padahal kita sudah dikatakan apa? Ayo pakai masker, jaga jarak. Khususnya kita yang tidak satu rumah ini. Saya, saudaraku, saya pergi ke kampung melayani. Ya, saya tetap pakai face shield di depan keluarga saya di sana. Di hadapan jemaat saya pakai ini. Kalau saudara lihat di FB saya kan saya taruh itu. Meskipun kami ya nggak bisa jaraknya terlalu jauh karena ya situasi tempatnya pun kecil, ya, tapi saya tetap pakai face shield. Walaupun mereka mungkin saudara lihat tidak pakai face, tidak pakai masker, karena di sana masih wilayah hijau. Tapi kan saya dari wilayah yang merah, zona merah saya. Maka saya berkewajiban, meskipun ya di dalam saya tidak ada COVID, tapi kan saya tidak bisa pastikan itu. Saya tidak bisa lihat itu, mereka pun tidak bisa lihat itu. Saya tetap pakai, selama saya di sana saya tetap pakai face. Itu sebagai bentuk tanggung jawab saya, karena saya tidak satu rumah dengan mereka. Saya nggak mau nanti kalau karena saya ini satu keluarga kena, waduh, siapa mau tanggung jawab? Ya. Kalau dikatakan jaga jarak, jagalah jarak, ya karena memang kita nggak satu rumah. Kalau satu rumah kita tahu kegiatan kita masing-masing. Kalau nggak satu rumah bagaimana? Hati-hati. Ya, jangan gara-gara keluarga, gara-gara teman dekat, kok merasa aman kok nggak ada apa-apanya sama dia, bisa dipastikan nggak? Ya, jangan karena sekali aman, dua kali aman, akhirnya keterusan. Hati-hati. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Hati-hati. Cara Tuhan menolong kita itu dengan kita mendengarkan arahan dan lakukanlah arahannya. Waktu istri daripada Daud berkata, pergi Daud, dia pergi. Dan itu yang menyelamatkan Daud. Ya, mari setiap kita taatlah kepada protokol. Tidak ada orang pakai masker mati, saudara. Yang ada itu orang nggak pakai masker, sok jagoan misalkan, lalu kena COVID, dia menderita. Syukur-syukur sehat, syukur-syukur bisa disembuhkan. Nah, kalau meninggal gimana? Kita tahu banyak korban orang kena COVID. Makanya masker itu satu perlindungan buat setiap kita. Apalagi kita nggak satu rumah. Kita nggak bisa pastikan aku aman kok. Nggak bisa, karena nggak bisa dilihat. COVID nggak bisa dilawan dengan perasaan. COVID itu hanya bisa dilawan dengan ketegasan. Lebih bagus kita mencegah daripada mengobati. Apalagi COVID, kalau udah kena, waduh, saya sudah dapat banyak kesaksian dari teman-teman adik-adik yang udah kena COVID, menderita sekali loh. Ayolah, tobatlah kita, jangan badung kali lah, ya, jangan bandel kali kita, ya, jangan kita merasa lebih pintar dari pemerintah. Kita juga mari, jangan kita menjadi pribadi yang mengikuti orang yang, maaf ya, pikirannya masih bodoh, pikirannya pikiran pendek, tidak berhikmat. Jangan diikutin yang begitu, celaka kita. Ya, saya bicara begini bukan kebencian, tidak. Ini masa COVID.
COVID-nya belum selesai. Kalau soal teletabis ngomong nanti nggak pakai masker akan ada masanya. Kalau kita semua mau taat, tapi kalau nggak mau taat, memang susah, memang susah. Nah ini yang pertama kita lihat. Ketika Daud kerjakan bagian dia, Tuhan melindungi dia, dia selamat kan dari Saul. Nah kalau kita pun mau dilindungi Tuhan, ayo kerjakan bagian kita, taatlah kepada anjuran. Jangan dilawan gitu. Jangan kita merasa iman kita lebih gede dari orang lain. Apalagi sekarang sudah ada vaksin. Kemudian ada saya lihat di FB itu yang berkata, waduh Pak Pendeta, kalau saya nggak usah lah divaksin Pak. Saya yakin aja lah Tuhan melindungi saya. Aduh pusing dah. Karena apa? Dia takut vaksin itu ada 666 ya, bukan 666. Nah, padahal dia nggak mengerti kitab Wahyu, nggak belajar dengan benar, dan tidak mendapatkan informasi dari orang yang tepat. Nah, lalu yang kedua, Saul itu pernah memerintahkan 3 kali ya anak buahnya untuk datang pergi menjemput Daud yang sedang bersama dengan Samuel. Ketiga pasukan ini ya secara bergantian itu kepenuhan roh dan tulang. Artinya Daudnya nggak dibawa. Pada akhirnya saya lihat Saul itu yang datang sendiri ke sana mau menjemput Daud, dan Saul pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Saul itu orangnya jahat. Apakah orang jahat dipenuhi Roh Kudus? Ya kalau untuk membuat dia bertobat mungkin bisa. Tapi kalau dalam kondisi kita jahat lalu kita dipenuhi Roh Kudus, ya kemudian kita jahat lagi nggak ada sadar-sadarnya, itu tidak benar. Ya. Situasi daripada Saul itu dipenuhi Roh Kudus pun kita harus melihat konteksnya, situasinya bagaimana. Itu adalah wujud perlindungan Tuhan kepada Daud. Ya, ketika Saul itu dipenuhi Roh Kudus, itu betul-betul dikuasai Roh Kudus dia. Waktu kepenuhan roh itu dikuasai seperti orang kerasukan. Jadi bukan dirinya yang menguasai dia. Dia nggak sadar dengan diri dia. Makanya semalam-malaman dia joget dan segala macamnya saat semalam-malaman. Ya, itu merupakan cara Tuhan menyelamatkan Daud. Karena apa? Dengan situasi seperti itu, Daud punya kesempatan melarikan diri. Dan akhirnya Daud pun melarikan diri. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan akan memiliki begitu banyak cara untuk menyelamatkan kita dari orang-orang yang jahat terhadap kita, dari orang-orang yang hendak menghancurkan kita, dari situasi-situasi yang terjepit, situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan akan punya cara. Ya, di sini kalau saya lihat ini benar-benar tindakan Tuhan secara langsung, karena dipenuhi. Tuhan pun akan bertindak dalam kehidupan kita kalau kita takut akan itu. Nah, kita harus peka dengan situasi itu. Daud tahu situasi ini adalah pertolongan Tuhan, sehingga dia pergi melarikan diri. Sehingga ketika Saulnya sadar kembali, ya dia tidak mendapati lagi Daud ada di situ. Lalu yang ketiga, ya Saul itu hampir mendapatkan Daud. Hampir, tetapi tiba-tiba ada seorang pasukannya berkata kepada Saul, "Raja itu orang Filistin datang menyerang." Waduh, terpaksa Saul itu pergi tinggalkan Daud dan berperang, dan pada akhirnya dia mati bunuh diri. Ini perlindungan demi perlindungan Tuhan kepada Daud. Hampir loh Tuhan bisa tolong. Kita pun kalau situasi hampir jatuh pun Tuhan masih bisa tolong. Asal kita mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan itu hanya diberikannya kepada orang-orang yang senantiasa takut akan Dia. Orang-orang yang mau hidup berintegritas, yang tidak peduli mau itu kelihatan tidak kelihatan oleh Tuhan, ya oleh manusia, karena segala sesuatu dilihat oleh Tuhan. Dosa tetap dosa. Ya, jangan kita pikir kan nggak ada yang melihat, atau kita berencana tentang orang lain, kan nggak dilihat orang itu. Ingat, Tuhan lihat itu semua. Waktu Saul berencana begitu, Tuhan kan tahu itu.
Makanya ada istri daripada Daud di situ mendengarkan itu dan memberitahu kepada Daud sehingga Daud melarikan diri. Ada begitu banyak cara Tuhan, itu tandanya Tuhan lihat apapun yang dirancangkan. Apapun kejahatan itu Tuhan lihat. Tuhan lihat segala bahaya yang mau menerjang kehidupan kita. Tapi kalau kita mau aman, mau selamat, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ya, hiduplah sesuai firman Tuhan, jaga perkataan, jaga hati, jaga pikiran, jaga rancangan, jaga perbuatan kita. Jangan jahat, tidak ada Tuhan melindungi orang jahat. Tuhan hanya melindungi orang-orang yang takut akan Dia, yang hidup sesuai dengan firman. Ya, kita pun saya hanya mau ingatkan, jangan berancang jahat kepada orang. Tuhan lihat loh. Tuhan tidak peduli. Daud dengan Saul bukan dilihat statusnya, karena satu kan raja. Tapi yang Tuhan lihat, Daud itu orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Saul itu tidak. Makanya pembelaan Tuhan itu turun atas Daud, bukan atas Saul. Ayo kita jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga apa? Situasi mau bagaimanapun silahkan. Kita tidak perlu takut. Ada Tuhan melindungi. Daud yang nggak ngerti, yang tidak tahu pun mau dijebak, mau dibunuh, ada informasi kok. Ada cara Tuhan menyelamatkan dia. Bahkan hampir mau didapati oleh Saul, lolos juga, dan pada akhirnya dia menjadi raja. Mari jadilah orang yang takut akan Tuhan, supaya Tuhan menjadi tempat perlindungan dan perisai bagi setiap kita. Kiranya firman ini memberkati kita dan menolong setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.